Teman-teman, kasus pembunuhan Subang dilihat admin sebagai masyarakat rasanya semakin bikin bingung. Saksi pembunuhan yang masih satu keluarga saling tuding satu sama lain, saling mencurigai. Apa yang terjadi? Jika disimak lebih dalam, mereka masing-masing ingin tidak jadi tersangka, akhirnya tidak bersatu mencari siapa pelaku pembunuhan. Dari kejadian tersebut akhirnya muncul pertanyaan, apakah benar hubungan antar saksi seperti itu, ataukah hanya sinetron? Tapi yang jelas, jika tidak melakukan, kenapa harus takut? Hubungan ayah dan anak, Yosef Hidayah, 55, dan sang anak, Yoris Raja Amanullah naik turun semenjak kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dalam penyelidikan. Korban adalah istri dan anak Yosef atau ibu dan adik Yoris. Mereka adalah Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23. Hingga jelang 3 bulan penyelidikan, polisi belum mengungkap pelaku. Kini, setelah Ramdhanu alias Danu menjadi sorotan karena memasuki TKP pembunuhan di Subang, Yoris pun menuduh Yosef melakukannya sebelum Danu. Info terbaru menyebut ada orang lain sebelum Danu yang sudah menerobos garis polisi dan memasuki tempat kejadian perkara atau TKP. Hal tersebut disampaikan Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu sekaligus Yoris. Fakta terbaru itu disampaikan Ahmad Taufan usai Yoris diperiksa polisi pada Rabu, tanggal 10 November tahun 2021. Ahmad Taufan mengungkapkan kalau orang sebelum Danu yang menerobos garis polisi dan masuk ke TKP adalah Yosef. Yosef disebut tak sendirian, dia ditemani adik kandungnya Mulyana. Yoris mengungkapkan bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 itu bukan hanya Danu yang masuk ke TKP. Ada juga Pak Yosef dan Pak Mulyana juga masuk ke TKP. Kami sudah melaporkan kepada polisi juga untuk diusut, ucap Ahmad Taufan dilansir dari Tribun Jabar. Dengan nada tegas, Yosef membantah tudingan miring tersebut. Yosef lantas menceritakan kejadian sebenarnya saat ia mendatangi TKP pembunuhan pasca 1 hari kejadian. Dalam tayangan di kanal YouTube Indra Zainal Channel, Yosef dan Mulyana membeberkan kejadian sebenarnya. Yosef dan Mulyana mengurai fakta di balik isu mereka masuk dan menerobos TKP pembunuhan. Di tanggal 19 Agustus tahun 2021, Mulyana tak menampik bahwa ia dan Yosef sempat berada di TKP. Saat itu, Mulyana dan Yosef diminta polisi untuk mengambil kucing milik korban, Amel. Tak cuma kucing, pihak penyidik juga meminta keluarga korban mengambil mobil Yaris yang terparkir di TKP. Kesananya itu kita satu mobil, yang pakai mobil putih itu Pak Yosef, sama Yoris, Arif dan Bang Gede. Saya satu mobil pakai mobil hitam dengan Pak Aep. Saya dengar di Polsek, itu kasihan kucing, enggak ada yang urus, ungkap Mulyana dilansir tribunnewsbogor.com pada Kamis, tanggal 11 November tahun 2021. Cerita Mulyana tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal. Waktu itu Polsek telepon Indra Zainal untuk mengambil 2 barang di TKP. Awalnya, Indra Zainal berpikir untuk menemani Yoris mengambil barang tersebut. Namun lantaran ada Yosef dan Mulyana yang bisa menemani Yoris, alhasil Indra Zainal mengurungkan niatnya.